Bahaya bro, jangan sampai lo udah bebas dari ketagihan COLI dan BOKFP, tapi malah ketagihan COLI otak. Yes, masturbasi otak atau masturbasi mental ini nggak kalah bahayanya bro. Dan kadang sering nggak disadari, seolah-olah bikin lo udah ngelakuin hal yang keren, produktif, padahal kenyataannya malah buang-buang waktu lo, malah jadi nggak ngapa-ngapain. Oke, ini 4 contoh COLI otak yang better lo jauhi bro. Pertama, nonton video motivasi tapi nggak action. Nonton video motivasi itu bisa nagih bro sensasinya. Seolah-olah bikin lo udah improve, udah berkembang, udah jadi lebih baik. Tapi bahayanya, perasaan ketagihan motivasi ini bisa bikin lo jadi pemalas. Bikin energi dan waktu lo habis duluan karena kebanyakan motivasi. Jadinya malah nggak bisa action. Bikin lo ngerasa udah ngelakuin hal produktif. Padahal sebenarnya waktu lo cuma habis buat nonton di depan layar HP. Jangan sampai ini kejadian bro. Jangan kebanyakan nonton video motivasi. Channel ini, video-video motivasi di sini nggak bisa mengubah hidup lo jadi lebih baik. Yang bisa bikin lo jadi lebih baik adalah action nyata dari diri lo sendiri bro. Jadi, tonton video motivasi seperlunya. Habis itu, langsung action. Kerjain yang menurut lo baik buat diamalkan. Kedua, bikin rencana tapi nggak dilakuin. Bikin rencana, resolusi, roadmap, atau jadwal itu memang asyik. Karena dengan ngebikin dan ngeliatnya aja, udah bikin lo seolah-olah sedang berjuang. Minggu depan bakal ngelakuin olahraga A, B, C, terus belajar D, E, F. Habis itu ngerjain X, Y, Z. Lo bikin rencana seharian udah jadi, tapi habis itu nggak ada yang dilakuin. Udah gitu, kadang lo harus ngumpulin energi dulu, bukan buat action, tapi ngumpulin energi buat bikin rencana. Ada juga yang karena bikin rencananya terlalu detail, akhirnya jadi overthinking, jadi malas, takut, bahkan menyerah duluan. Alhasil, hal baik yang harusnya lo lakuin cuma berakhir di tahap perencanaan. Dan akhirnya, gak ada perubahan dalam hidup lo. Jadi, jangan kelamaan, jangan kejauhan bro bikin rencana. Rencana gak usah terlalu sempurna, gak usah terlalu jauh. Fokuskan energi lo buat ngelakuin action, bukan buat overthinking. Ketiga, doom scrolling buat cari inspirasi. Niatnya cuma cek shorts YouTube atau reels IG bentar buat cari inspirasi. Akhirnya malah berjam-jam waktu lo habis di sana. Keasikan scrolling medsos dan nonton video shorts, itu namanya doom scrolling bro. Ini yang diem-diem, banyak menelan waktu kita. Solusinya gimana? Kasih batas waktu maksimal. Kalau lo mau scrolling, cari inspirasi di HP. Kalau batas waktunya habis, stop saat itu juga. Dapat nggak dapat ide, lo harus langsung action, bertindak. Keempat, debat di internet. Apalagi kalau lo debat ngebelain artis idola, klub bola, jagoan, tokoh politik, dan lain-lain. Mending kalau dibayar. Kalau nggak, cuma ngedebatin suatu hal di dunia maya, itu buang-buang waktu bro. Otak lo capek buat cari info yang bikin lo menang debat. Emosi lo lelah karena kesel, marah, jengkel. Belum lagi waktu lo bakal habis. Kalaupun menang, apa hasilnya? Yang lo belain juga nggak peduli sama lo. Mending kalau debatnya di dunia nyata, di forum diskusi face to face. Lo jadi bisa melatih public speaking, kemampuan komunikasi, dan ketangkasan pikiran. Kalau cuma di dunia maya, menang debat pun lo cuma dapat kepuasan semu bro. Kelihatannya menang, padahal lo jadi pecundang karena menghabiskan waktu buat hal nggak penting. Puas sih, tapi puasnya hampir sama kayak rasa puas COLI. Enak doang, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi, hindari debat di dunia maya bro. Daripada sibuk mempertahankan argumen di internet, mending waktunya lo pakai buat mempertahankan produktivitas lo sebagai pria. Buat cari duit, belajar, olahraga, atau better buat istirahat. Manfaatnya lebih nyata bro. Kesimpulannya, jangan sampai lo terjebak 4 aktivitas COLI otak yang bikin lo ngerasa produktif, padahal sebenarnya nggak ada efeknya buat lo. Pertama, kebanyakan nonton motivasi tanpa ada action. Kedua, kelamaan bikin rencana tanpa ada eksekusi. Ketiga, doom scrolling, ngabisin waktu buat scroll medsos dan video shorts. Keempat, debat di dunia maya. Share juga di kolom komentar bro. Aktivitas apa yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya cuma buang-buang waktu. Salam everyman, semangat bro.